Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera mengikuti pembacaan brosur untuk edisi hari ini berjudul Islam Agama Tauhid bagian yang kedua oleh Ustadz Muhammad Al-Ghazali. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama mohon dijaga keterangannya dulu. Mari kita simak, kita baca brosur hari ini Ahad 10 November 2024 yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Islam agama tauhid kedua. Fitrah manusia beragama tauhid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dibekali tauhid sebagai fitrah yang merupakan modal dasar sebagai makhluk yang tercipta untuk menjadi hambanya. Orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berarti telah mengingkari fitrahnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sulbi mereka untuk mengadakan persaksian atas diri mereka bahwa Allah adalah Tuhan dan pemilik mereka, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah SWT menjadikan hal tersebut di dalam fitrah dan pembawaan mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni keesaan Tuhan. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 174. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, yakni kesiapan menerima agama tauhid.
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tuntajul bahimah hal taro fiha jada'a. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang lahir, dia terlahir atas fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu melihat padanya telinga yang terpotong? Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 104. An Nabi Hurairah annahu kana yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yulatu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna min jad'a'a. Summa yaqulu Abu Hurairah, waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak yang dilahirkan melainkan terlahir atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak dilahirkan oleh induknya dalam keadaan sempurna. Apakah kalian mengetahui ada yang telinganya terpotong? Enggak ada, Pak. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian mau. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2047 nomor 22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yulatu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a. Summa yaqulu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah anak yang terlahir kecuali ia terlahir atas fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang terlahir dengan sempurna,
apakah kamu lihat ada telinganya yang terpotong? Kemudian Abu Hurairah membaca ayat fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 20. An Nabi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yulida 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yusyarrikanihi. Faqala rajulun ya Rasulullah ara'aita law mata qabla dzalik? Qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah anak yang terlahir melainkan terlahir atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau musyrik. Lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, apa pendapat engkau tentang orang yang meninggal sebelum itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2048 nomor 23. An Nabi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuladu ala hadhil fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi kama tantatijunal ibil fahal tajiduna fiha jada'a hatta takunu antum tajda'unaha. Qalu ya Rasulullah afara'aita man yamutu saghiran? Qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah menyebutkan hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak yang lahir, ia terlahir atas fitrah ini, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana kalian memelihara unta, apakah kalian mendapati padanya telinganya yang terpotong sehingga kalian yang memotongnya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang anak yang meninggal masih kecil? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2048 nomor 24. An Ibnu Abbas qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atfalil musyrikina. Qala Allahu a'lamu bima kanu amilina idh khalaqahum. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak orang musyrik. Beliau bersabda, Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan karena Dia yang menciptakan mereka. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2049 nomor 28. An Aisyah ummul mukminina qalat tuwfiya sabiyun faqultu tuba lahu usfurun min asafiril jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala tadrina annallaha khalaqal jannata wa khalaqan nara fa khalaqa li hadhihi ahlan wa li hadhihi ahlan. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ummul mukminin ia berkata,
ada seorang laki-laki kecil yang meninggal. Lalu aku berkata, berbahagialah dia, seekor burung di antara burung-burung surga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka, maka Dia menciptakan pula penghuni surga dan penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2050 nomor 30. An Aisyah ummil mukminina qalat, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin minal ansori. Fakultu, ya Rasulullah, tuba li hadza usfurun min asafiril jannati lam ya'malis su'a wa lam yudrikhu. Qala awa ghaira dzalika ya Aisyah, innallaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ummul mukminin, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang pada jenazah seorang anak dari kaum Ansor. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, berbahagialah anak ini, seekor burung di antara burung-burung surga. Ia belum beramal buruk dan belum mendapatkannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah demikian ya Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan surga dan penghuninya. Dia menciptakan mereka, sedang saat itu mereka masih disulbi orang tuanya. Dan Allah menciptakan neraka dan penghuninya, sedangkan saat itu mereka masih dalam sulbi orang tuanya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2050 nomor 31. Bersambung. Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi pembacaan brosur untuk edisi hari ini. Dan Anda bisa mendapatkan brosur pengajian Ahad pagi tentunya di Gedung Majelis Tafsir Al-Quran, Jalan Ronggo Warsito 111 Surakarta.